Shalom, saudara-saudaraku semua. Ya, terima kasih sudah datang. Saya tidak boleh mengatakan kata-kata itu. Ya. Oke. Hari ini kita mau belajar sama-sama tentang perumpamaan di Matius 20 ayat 1 sampai 16 ya. Oke, ini enak ya, dibaca satu-satu, tak baca langsung ya. Dibaca langsung aja ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika malam tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau irikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebelum saya ngomong, saya mau tanya, kira-kira kalau hari ini sistem ini ada yang pakai enggak di perusahaan? Ivan, Rizka, orang yang masuk jam 5 sore, jam 6 tutup bayarannya podo mbek yang masuk tadi jam 6 pagi. Jadi kisah ini sebetulnya sudah kontroversi dari depan. Iya. Iya toh? Satu kisah di mana kayaknya sepertinya ini lanjutan dari jawaban kepada Petrus yang mengenai upah. Oh Tuhan, upahku apa? Kamu akan menerima 100 kali lipat apa yang kamu dapatkan, yaitu ya kan di ayat yang di pasal 19. Upah lagi. Satu pertanyaan saya sebelum kira-kira hari ini, atau lebih tepat setelah Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi, relevan nggak upah ini? Relevan nggak? Nggak relevan. Hari ini andai kata Paulus, Petrus, dan semua rasul yang lain bertanya mengenai upah ini. Iya kan? Apa yang diikuti? Aku mengikut engkau dapat apa?
Dapatnya kan Petrus disalib. Dapatnya Paulus dipancung. Dapatnya Yohanes digoreng. Meskipun tidak mati. Dapatnya seperti itu. Kalau kemudian ditanya, yang masuk pertama kali, yang dipanggil pertama kali, bahkan ada waktu pemanggilan pertama itu kan Nathanael. Aku lihat tidak ada kepalsuan di matamu. Engkau adalah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan. Aku tidak tahu Nathanael meninggalnya kayak apa. Saya pernah ditunjuki itu ada gambar 12 orang rasul yang meninggalnya kayak apa. Tapi hari ini saya tanya sama, waktu ini 1 dinar ini tadi dikasihkan contoh. Andai kata itu merefleksi pada pertanyaan Petrus waktu itu. Kira-kira waktu Tuhan Yesus sudah tidak bersama mereka lagi, ini ditanyakan lagi enggak? Oh, ternyata gak entuk apa-apa ya. 1 dinar tadi enggak dapat ya. Jadi apa yang dimaksud dengan waktu ini saya terus kemudian bertanya-tanya, Tuhan, relevan enggak andai kata saya ini ngomong mengenai 1 dinarnya? Upahnya ini yang saya omongkan. Kira-kira relevan apa enggak? Oke. Latar belakang dari Tuhan kasih satu perumpamaan ini adalah perumpamaan ini harus orang Israel pada waktu itu ngerti. Kalau enggak ngerti, maka yang terjadi adalah seperti yang waktu ini, yang 19. Waktu orang muda itu, sorry. Ayo kita buka sama-sama dulu, bentar. Kalau enggak ngerti itu seperti ini kejadiannya ya. Ya orang kaya itu ya. Di yang 19 ini ayat 25 toh, begitu diomong bahwa sukar sekali orang kaya masuk kerajaan surga gitu ya. Terus lebih mudah. Terus dikatakan sama Tuhan sekali lagi 19 ayat 23, 24 ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. 24-nya Tuhan bilang, sekali lagi. 2 kali loh ya. Ya, aku berkata kepadamu lebih mudah seekor unta untuk masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lu langsung kontroversi. Jurut langsung ketahuan. Duh, Tuhan, kalau gitu siapa yang bisa masuk menerima keselamatan toh? Langsung kontroversi. Kok bisa gitu? Karena pada masa itu orang kaya dianggap orang yang diberkati. Orang yang tidak punya, orang yang dipertanyakan kesetiaannya sama Tuhan, dipertanyakan bagaimana dia mengiring Tuhan. Hari pada masa itu. Jadi kalau dikatakan bahwa orang kaya tidak bisa masuk kerajaan surga, lah yang miskin tadi sudah diomong gitu ya. Oh, ini orang gak setia, pasti gak mungkin masuk kerajaan surga. Yang kaya ini tadi diomong tambah susah. Lebih susah, lebih gampang unta masuk ke dalam pintu lubang jarum itu daripada orang kaya masuk kerajaan surga. Nah terus langsung tanya toh, loh, siapa yang mlebu ya? Siapa yang bisa masuk ke dalam surga? Kalau gitu, yang miskin tidak bisa, yang kaya tidak bisa. Nah terus apa? Nah ini jawaban Tuhan. Ya, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Itu jawaban Tuhan. Saudaraku, pada masa itu sini seperti Pak Ivan bilang itu tanya AI ya. Saya tanya juga AI juga. AI GPT ya. Saya tanya AI GPT ya. Jadi saya tanya AI GPT pada masa itu kayak apa? Pada masa itu kayak apa? Nah, saya dapati jawaban yang membuat saya cukup ngerti ya, yaitu pada masa itu penjajahan Roma, banyak orang itu karena pajak tinggi akhirnya tanahnya dijual. Mereka akhirnya jadi pekerja. Mereka jadi pekerja, tidak punya tanah, ya akhirnya jadi. Mereka menawarkan jasanya untuk mengerjakan ladang-ladang orang yang masih punya tanah.
pada masa itu. Ya, terus kemudian saya cek juga, loh, terus biaya hidup pada masa itu ngomong. Jadi satu keluarga itu 200 dinar setahun. Kebutuhan minimum 200 dinar setahun. Ini tanya AI GPT ya. AI GPT menjawab seperti itu, kira-kira 200 dinar setahun ya. Terus yang saya mau tarik satu garis, kenapa kok saya akhirnya tertarik sama Tuhan yang welas asih daripada Tuhan yang baik. Itu karena hal ini pada masa itu pun tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan ngasih contoh, 1 dinar yang sama, upah pada saat yang jam 5 tadi, itu buat saya itu bukan karena kerjanya orang itu. Tapi karena Tuhan lihat ada keluarga yang jadi tanggungan mereka. Kalau mereka itu cuma dapat jam 5 sore, itu 12 jam, 1 dinar dibagi 12 misalnya gitu, dia cuma dapat itu buat makan itu aja belum cukup. Mungkin buat makan 1 orang oke lah. Apalagi dia dari pagi sampai siang, dia kan tidak punya uang makan dah ya. Mungkin kalau yang kerja pertama dapat sarapan atau dapat makan siang, habis gitu dan dapat minum. Tapi yang jam 5 sore itu kan tidak dapat apa-apa. Pada akhirnya, waktu Tuhan kasih 1 dinar pada dia, yaitu upah orang 1 hari, buat saya itu betul-betul compassion. Itu betul-betul welas asihnya Tuhan. Welas asihnya Tuhan itu. Jadi saya nggak kepikir kalau orang itu tadi yang pertama tadi sampai ngomong seperti itu. Nah ini yang sering kali diutarakan sama pendeta yang bahasa ayat ini adalah kita mesti ngomong ya jangan iri lah. Jadi hamba Tuhan. Kalau di dalam pelayanan, kalau ada lihat ada satu yang maju, ya jangan iri lah, iya kan, jangan iri seperti itu. Nanti kamu jadi yang terakhir loh, yang terdahulu jadi yang terakhir kamu seperti itu. Ya, saya sudah lihat beberapa video, mesti larinya ke sana. Yang dibahas upahnya, upah yang sama tadi, upah yang sama. Terus kemudian dibahas mengenai upah itu adalah hidup yang kekal. Sudah menerima hidup kekal, sudah menerima upahnya sendiri. Ya. Tapi kuncinya orang pada Tuhan ini sebetulnya kuncinya di sini. Karena dikatakan ini adalah perumpamaan tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga, di mana sistem kerajaan surga, kalau dibilang kerajaan surga adalah sebuah sistem, Tuhan mau tunjuk di dalam kerajaan surga, Tuhan itu menguasai, pemilik. Dia above all. Dari semua sistem yang ada, dia above all. Maka itu segala sesuatu mungkin, kata Tuhan Yesus pada waktu itu. Mungkin tidak orang kaya masuk surga? Mungkin tidak bagi manusia. Tapi bagi Tuhan itu mungkin. Yes, Master, dia Tuhan yang di atas segalanya. Saya nangkep itu. Above all. Bahkan di atas sistemnya sendiri, sistem kerajaan Allah. Dia Tuhan yang di atas segalanya. He is above all system. Sesuatu yang bagi manusia itu rasanya ini kalau dibilang satu keadilan, ya toh, adalah satu keadilannya seperti ini, harusnya dapatnya cuma sebagian yang dikatakan di situ sepantasnya. Kita tidak mungkin ngomong bahwa sepantasnya itu pasti kurang daripada 1 dinar kan? Ya, tapi ini Tuhan kasih 1 dinar yang sama. Nah, saudara, malam hari ini saya mau cerita itu bukan yang tentang itu. Apa yang saya dapatkan agak beda. Ini bukan masalah upah. Untuk merawat sebuah kebun anggur, ya saya bilang bahwa Israel adalah kebun anggurnya Tuhan.
Dikatakan Yesaya, kebun anggurku itu bagus, dirawat. Tapi kenapa buahnya asam waktu itu di Yesaya? Ya, di Yesaya oke, nah. Yesaya 5 ya, yang tentang kebun anggur itu ya. Kok gak anu ya? Ini tidak sinkron sama yang di komputerku tadi. Oke, di Yesaya tadi dikatakan bahwa Israel adalah kebun anggurnya. Dan saya melihatnya bukan di situ. Ya betul, Yesaya 5 dah. Nyanyian kebun anggur kalau nggak salah judulnya. Nah, anggurnya masam kan. Jadi seorang yang menggarap di kebun anggur itu qualified. Tidak mungkin orang-orang tadi itu, kalau Tuhan itu mencari mengerja, dia tidak mungkin cuma bagian resi-resi itu di kebun anggur. Orang ini qualified, atau dulu mungkin pernah punya kebun anggur. Orang ini qualified. Itu yang aku tangkap ya. Ini yang aku cerita apa yang aku tangkap. Jadi mungkin apabila mungkin tidak sesuai dengan konteksnya, saya kalau secara konteksnya Anda sudah paham semua. Ini tentang kasih Tuhan, tentang welas asihnya Tuhan, tentang bagaimana kita harus menjaga supaya kita tidak timbul iri di dalam pelayanan. Tapi ini agak lain tadi. Tuhan taruh sesuatu dalam saya. Pertama adalah mengenai pengerja kebun anggur adalah orang-orang yang qualified. Kedua, kebun anggur itu sendiri tidak bisa sembarangan dikerjakan. Tidak sembarangan. Bikin kebun anggur, noto kebun anggur, sampai hasilnya bagus itu tidak sembarangan. Ya, jadi orang-orang yang bekerja di kebun anggur ini bukan orang yang sembarangan. Bukan orang yang kemarin kerjanya cuma bagian sabit-sabit rumput, bukan. Sekalipun ada bagian itu. Tapi bukan cuma itu. Dia harus mengolah kebun anggur ini, nyiangi, potongin dahannya, mana yang daun yang tidak berguna, supaya kebun anggur ini. Di TSI, kebun anggur ini dikatakan bahwa kebunnya luas. Jadi luas, Tuhan ini punya kebun yang luas. Saya mendapatkan impresi justru di bagian jamnya. Di bagian jamnya. Kok bisa gitu? Saudara, tadi kan saya sudah bilang di depan, apakah upah hari ini relevan? Relevan enggak? Apakah relevan? Enggak relevan. Relevan? Masih relevan, oke. Oke, enggak apa-apa. Tapi sorry, mungkin menurut saya bagian upah ini, setelah aku mengerti tentang upahnya dari Tuhan tadi, bahkan bisa dikatakan bahwa hari ini saya masih berhutang sama Tuhan. Layaklah dapat upah. Kalaupun aku layak dapat upah, itu pun masih ada hutang. Iya toh, lagunya Robert Lea tentang bukan dengan apakah kau kubalas ya, lagunya Robert Lea apa ya? Ya, nah, oke lah. Jadi konsepnya begitu kita tahu bahwa hari ini kita masih punya hutang, maka buat saya upah ini akhirnya jadi tidak relevan. Nyambung enggak? Jadi karena saya merasa punya berhutang sama Tuhan, keselamatan yang Dia kasih karunia yang Dia kasih, iya toh. Untuk ngomong upah itu buat saya tidak relevan. Ya. Jadi kalau ini disambung sama upah, hal upah, ya, jawabannya nanti sama dengan Tuhan tadi. Punyaku kok.
karepku toh, kamu mau tak kasih segini, orang itu mau tak kasih segini, selama itu menjadi hakku, maka tak kasih. Iya kan? Kalau itu ngomong tentang Tuhan, ngomong tentang upah, hari tadi sudah bilang bahwa Petrus pun pada masa selanjutnya, Petrus pun juga tidak bisa ngomong tentang upah. Temanya dapat apa dia? Selama di bumi loh ya, dapat apa, upah apa? Karena di atas itu jawabannya dari pertanyaan Petrus, Tuhan, kami sudah meninggalkan segalanya buat engkau. Apa yang kami dapatkan? Iya kan? Waktu itu Petrus ya karena memang ngikut Tuhan langsung ya, dia bisa tanya seperti itu, dapat apa Tuhan? Aku ikut kamu. Nah, setelah Tuhan Yesus sudah tidak ada, itu jadi tidak relevan. Itu menurut saya gitu. Justru saya menyoroti pada saat jamnya ini. Kalau dikatakan bahwa Tuhan datang pukul 6 pukul pagi-pagi sekali dia cari orang ya, kemudian jam 6 orang itu udah kerja. That's the first hour, jam pertama. Jam 9 itu jam ketiga, jam 12 jam ke-6. Ya. Sekarang kalau misalnya Tuhan itu tidak mencari pekerja atau dia keluar lihat ke pasar, lu ngapain? Iya toh? Ngapain? Kebun itu andai kata orang yang pertama tadi, yang dia ngomong bersungut-sungut tadi, ya bersungut-sungut, Tuhan, harusnya kamu udah kasih aku lebih dong. Aku sudah kepanasan seperti ini, ya toh? Kira-kira besok paginya mau dia antri di pasar lagi, ikut enggak kalau diajak? Masa enggak ikut? Maksudnya dia kira-kira dia lagi nunggu, akhirnya kan misalnya enggak kerja. Sampai akhirnya enggak kerja. Kira-kira dia mau diajak, ayo wis garepen ladangku. Ikut enggak? Ikut. Pasti ikut. Itu ngomong upah. Saya kepikiran satu ini. Kenapa Tuhan itu keluar? Kenapa Tuhan ini keluar mencari orang yang seharusnya andai kata dia kerjakan besok-besok juga tidak masalah. Saya bertanya itu. Kenapa Tuhan ini keluar jam 9? Kenapa Tuhan keluar jam 12? Kenapa keluar jam 3? Kenapa keluar jam 5? Dan jawabannya bikin saya nangis. Bersiap-siaplah, saudara-saudara. Iya kan? Siap-siap tisu maksudnya. Saya merasa mendapat sesuatu dari jamnya ini, yaitu Tuhan masih butuh pekerja. Dan seketika Tuhan tunjukkan bagaimana saya. Tadi Siska tiba-tiba ngomong, oh jadi Koko umur 50 ya, yang lain masih lebih muda. Itu bukan loh, gak kebetulan loh itu. Tiba-tiba bertanya itu ya karena ini tadi. Aku gak tahu, tapi Tuhan taruh dalam hatiku tentang ini di dalam komunitas ini. Be prepare yourself. Seorang pekerja di kebun anggur Tuhan, itu adalah orang yang terampil. Orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa melakukan menjadikan anggur ini menjadi sesuatu yang benar, menjadi sesuatu yang manis.
Kita tidak tahu kapan kita dipanggil melayani. Tapi sebagai seorang yang expert, seorang yang itu harus training, itu harus dijaga, harus menjaga, harus membangun dirinya. Sampai pada satu masa, Tuhan panggil, aku membutuhkan di daerah ini. Dan kamu bersiap untuk itu. Aku membutuhkan kamu nyiangi di sebelah sana. Bersiaplah. Aku membutuhkan kamu memutus, mengepras ceritanya. Motong daun-daun yang tidak guna. Yang akan menghambat suatu pertumbuhannya anggur tadi, buah anggur tadi. Yaitu pertumbuhan jemaat. Aku mau butuh di situ. Aku mau kamu ada di sana. Dan kamu cuma bisa bilang, yes Lord, I am ready. Whatever hour. Jam berapapun. Pada saat Tuhan itu muncul depan kamu. Dan kamu bilang, ngapain kamu di sini? Tidak ada yang pakai aku Tuhan. Pergi ke kebun anggurku. Kerjakan di sana. Langsung saya teringat waktu saya ngene pacet sama Cuncun. Ada satu orang hamba Tuhan. Saya tidak tahu, tidak kenal dia, tapi dia ngomong, aku tidak melayani di gereja. Aku melayani sama komunitas orang-orang yang jualan tempe bos, tempe gorengan-gorengan. Aku melayani di situ. Orang-orang yang jualan tempe gorengan nanti berdua-dua mereka jalan. Mereka beritakan firman pada komunitas yang sama orang-orang gorengan. Ya Pak Iwan ya? Masih ingat? Waktu nih ngene. Oke. Yang temennya Kogun itu, waktu sama Kogun. Iya, kita sama-sama. Iya, aku hari ini masih ada kontaknya. Jadi saya nangkepnya justru di situ. Saya nangkepnya justru di situ. Prepare yourself. Siapkan dirimu. Iya, saya tidak tahu. Kalau hari ini, andai kata hari ini kita masih baik-baik aja, misalnya tidak melakukan pelayanan apapun, atau cuma jadi orang, jemaat aja. Prepare yourself. Pada waktunya Tuhan itu keluar ya. Tuhan keluar dan dia cari. Aku butuh tempat orang di situ. Aku jadi ingat aku. Saya bilang sama Tuhan, aku ini sudah mau 50. Jadi ngomong 50 kan? Tuhan, aku sudah mau 50 loh. Iya kan? Bahkan mau 50 di saat saya itu tidak kepikiran bahwa akan melayani, tiba-tiba itu yang namanya penjara itu bisa kebuka kan? Gimana ceritanya gimana itu? Saya bisa setiap minggu masuk lingkungan lapas. Prepare yourself. Kita tidak tahu. Iya kan? Pada satu saat Tuhan dibutuhkan di sini, kamu cuma bisa bilang, iya Tuhan, aku berangkat. Saya nangkap di situ. Soalnya kalau ngomong upah sudah tidak relevan. Apalagi di Gideon. Nanti ngomong upah bingung. Soalnya di Gideon ngomongnya kita punya utang. Ya toh, kita ini punya utang. Maka itu apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang bukan dengan apakah kau balas, apa sih lagunya Robelia yang apa? Iya yang itu, yang lebih dari segalanya itu. Oh bukan. Nanti. Ya. Maksud yang dengan apa kalau aku bayar dengan pengorbananku tadi loh. Yang dengan pengorbanan aku ndak, sekalipun dengan pengorbanan itu ndak cukup gitu loh.
Lagunya antik kok, lagunya asik kok. Lupa. Oh, bukan itu. Renggapan ya. Ya. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara ini setuju atau kalau apa yang saya maksudkan ini. Dari perumpamaan ini ada harta yang luar biasa. Bagi saya itu adalah suatu Tuhan tunjukno kita harus siapkan di dalam tugas ini. Kita adalah generasi yang tidak mikirin upah. Kalau kita masih mikirin upah ya ini tadi. Kok itu ya Tuhan? Kok itu lebih bagus dari saya? Atau saya kemudian menjadi iri? Iya toh? Minggu lalu saya cerita tentang kegerakan Pantai Kosta di GPPS. Kita kegerakan Pantai Kosta. Kegerakan Pantai Kosta ini diawali dari 13 orang yang mau dibaptis di tengah hutan jati di Blora, Cepu. Hari ini jadi GPTI di Cepu. Di tengah hutan jati ada orang Amerika setelah dapat sesuatu dari Azusa Street, dia datang ke Indonesia. Kemudian ada orang Belanda waktu itu, 10 orang Belanda, 3 orang pribumi yang dibaptis pada waktu itu, dan kemudian jadi sinode besar, jadi GPTI, GPPS sama Kabar Mempelai kalau tidak salah. 3 sinode besar. Dari GPTI pecah menjadi GPIS, dari GPIS pecah menjadi GPI, besar, semakin besar. Dan itu dimulai dari 13 orang yang mau terima Tuhan. Dan waktu itu saya cerita tentang bagaimana yang dianu Pak Iwan itu tentang anak-anak domba itu Pak Iwan. Yohanes 21. Ya, cempe, iya toh, itu ternyata bukan, kan gembalakanlah domba-dombamu, itu, ya toh, ternyata yang pertama kali keluar itu bukan domba-domba, tapi cempe, cempe. Orang-orang itu benar-benar mau, begitu tahu dia ditaruh di situ, begitu tahu dia bahwa ada satu kegerakan Tuhan, dia tangkap, jadilah sinode segede ini. Berapa banyak gereja yang tersebar Pantai Kosta hari ini, ya toh, dengan berbagai macam polanya ya. Kita tidak tahu hari ini ceritanya memang agak aneh-aneh, tapi pada waktu itu ada orang yang mau nangkep ini, ya, ada anak-anak Tuhan yang nangkep. Itu jam berapa? Itu maksudku. Prepare yourself, siapkan diri kalian. Kita tidak tahu pada saat Tuhan kapan keluar. Cari pekerja. Aku butuh orang di situ. Wow. Buat saya amazing. Dari kisah tentang seorang yang melas asih tadi, saya baru sadar. Upahnya sama. Keselamatan yang sudah kita terima. Sama upahnya. Tinggal kita pada waktu itu tahu diutus mau berangkat enggak ke kebun anggurnya. Jam 9 Tuhan bilang, aku akan berikan kamu sepantasnya. Dan itu pun mereka berangkat, aku mau berangkat. Jam 5, loh Tuhan, aku sudah seharian nunggu di sini. Seharian aku nunggu, aku cari tidak ada orang yang mau pakai aku, sehingga aku akhirnya duduk juga di situ. Aku mau Tuhan. Itu yang dimaksud dari perumpamaan ini, ya. Tapi kembali lagi Tuhan bilang siapa yang terdahulu akan menjadi kemudian, siapa yang kemudian menjadi terdahulu. Itu kembali ke sikap hati. Ladang itu masih luas banget. Tidak ada waktunya untuk kita ngomong, dia makan bagianku. Tidak. Kalau kita ngomong itu, dia makan bagianku tak makan, dia makan, hari ini aku tidak bisa.
Kamu jadi terbelakang, kamu jadi yang terkemudian sudah. Kamu iri. Ladang Tuhan luas banget. Pelayanan ini tentang bagaimana rumah dulu saya pikir mencari jiwa. Mencari jiwa dari orang yang tidak kenal Tuhan menjadi kenal Tuhan. Mencari jiwa. Hari ini apa yang terjadi? Justru kita kebingungan untuk ngatur jiwa-jiwa yang di dalam gereja sendiri. Betapa banyaknya justru orang-orang kita sendiri sekarang lupa Tuhan. Waktu saya bilang cempe-cempe tadi, Pak Yusak itu bilang gini waktu makan. Kita sudah susah ngatur anak muda hari ini. Hari ini siapa yang bisa ngatur anak muda? Yang bisa ngatur anak muda hari ini ladangnya terbuka banget. Anak-anak muda itu tidak bisa diatur. Sensusnya Ivan yang datang di sekolah ikut PD lebih banyak daripada yang datang ke gereja. Ayo, piye? Yang datang di PD-nya sekolah tadi, ya karena dia harus hadir, iya kan? Tapi yang datang ke gereja berkurang. Pak Yusak juga ngomong gitu, Pak. Pak, di mana kaum mudanya, Pak? Waktu itu aku bilang, Pak, di mana kaum mudanya? Iya, kaum mudanya ini agak susah. Dan waktu aku bilang cempe-cempe ternyata negur banyak orang. Anakmu di keluargamu, iya kan? Gembala, kaum muda itu jangan dianggap sesuatu yang kalau misalnya masa depan kemudian kayak apa kita tidak tahu. Jadi, message-nya adalah prepare yourself. Bersiap jadi pekerja, berapapun, jam berapapun Tuhan datang memanggil kamu, Tuhan utuslah aku. Berangkat kemana? Oke, itu aja. Tuhan Yesus berkati.